Tapi alhamdulillah berkat kekompakan dengan teman-teman sedikit demi sedikit dan seperti itu kami berantas. Dulu masyarakat Karanganyar mau menyekolahkan anaknya di sini itu pikir 100 kali. Mengapa begitu? Karena hampir 75% siswa di sekolah ini itu anak bedulan. Tahu bedulan kan? Begitu disebut bedulan, kamu punya konotasi, bedulan tuh gini nih. Barong, nakal, macam lah. Itu gunanya itu. Waduh baik. Ya. Ya dulu orang-orang Ngabel menyekolahkan anaknya di sini mikir 2 kali. Paling PGRI dan Muhammadiyah. Maka waktu itu PGRI dan Muhammadiyah itu besar. Nah di sini isinya anak nakal. Ya, saya sebagai guru geografi yang sudah tahu karakter bahwa masyarakat di sana itu nanti akan begitu, ya siap-siap saja menghadapinya. Memang saya 3 bulan diam. Setelah itu sedikit demi sedikit dengan teman-teman lain, ayo kita tertibkan, ayo kita perbaiki. Teman-teman kompak, ayo. Dan alhamdulillah akhirnya sedikit demi sedikit sekolah ini tertib, diminati masyarakat, dan sudah bertahun-tahun sekolah ini selalu membuat calon siswa baru. Artinya yang ingin ke sini itu tidak semuanya tertampung. Ya. Sedikit demi sedikit sekolah ini bisa bersaing di tingkat kabupaten, baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Di wilayah 3 Cirebon, di provinsi Jawa Barat, bahkan tingkat nasional. Sekolah ini itu pernah 3 kali dicatatkan namanya di tingkat nasional. Ya. Saya pernah membimbing seorang siswa cewek, Pak, saya mau buat kayak gini, Pak, gimana Pak? Kata untuk ikut lomba sains. Oh bagus. Apa yang kamu rencanakan? Saya ingin membuat deteksi dini bencana banjir. Membuat alat deteksi dini bencana banjir. Ya. Terus jadi di tingkat kabupaten menang, tingkat provinsi menang, tingkat nasional pun menang. Itu anak muda. Ya, perempuan. Artinya, ya sekalipun kita di sekolah yang kayak gini di pinggir sawah, nama baik kita itu sudah dicapai. Ya. Di tahun 2012-2013 2 kali juga ke tingkat nasional sebagai sekolah yang rindang, nyaman, bersih, adiwiyata. Itu 2 kali. Ya. Itu tentunya kalau kami itu tidak siap mental menghadapi lingkungan, itu nggak akan wujud. Nah, seperti yang tadi, ketika saya minta untuk menunjuk, saya hitung gambar separuh, bukan itu. Tak satu pun yang menunjuk ingin kerja dan kuliah di bidang Karanganyar. Artinya kalian ini akan keluar. Ya. Kamu tinggal di mana? Karanganyar. Pengen duit aku ke Karanganyar. Orang. Marah kamu ke Karanganyar. Malam udah belajar nol. Pengen dapat laku mau kuliah. SPSD. Saya pun dapat istri orang jauh. Istri saya itu ya memang masih ada darah Sumateranya, ibunya itu dari Dayak. Bukan Dayak alas. Dayak modern istri saya. Bukan Dayak yang pakai tulis di tubuh. Kalian akan pada tempat yang baru dengan lingkungan yang baru, sosial budaya yang baru. Alangkah baiknya, alangkah tidaknya kalau kalian juga sudah tahu
kondisi lingkungan alam dan sosial budaya tempat yang akan dituju. Waktu saya kuliah itu ada 2 orang teman saya itu berasal dari Cirebon. Kami satu
Ya, bisa semua sekolah dapat banget. Tapi alhamdulillah berkat kekompakan dengan teman-teman sedikit demi sedikit dan seperti itu kami berantas. Dulu masyarakat Karanganyar mau menyekolahkan anaknya di sini itu pikir 100 kali. Mengapa begitu? Karena hampir 75% siswa di sekolah ini itu anak bedulan. Tahu bedulan kan? Begitu disebut bedulan, kamu punya konotasi, bedulan tuh gini. Ya, barong, nakal, turunan ini. Waduh baik. Ya, ya dulu orang-orang menyekolahkan anaknya di sini mikir 2 kali. Paling PGRI dan Muhammadiyah. Maka waktu itu PGRI dan Muhammadiyah itu besar. Nah di sini anak nakal. Ya, saya sebagai guru geografi yang sudah tahu karakter bahwa masyarakat di sana itu nanti akan begitu, ya siap-siap saja menghadapinya. Memang saya 3 bulan diam. Setelah itu sedikit demi sedikit dengan teman-teman lain, ayo kita tertibkan, ayo kita perbaiki. Teman-teman kompak, ayo. Dan alhamdulillah akhirnya sedikit demi sedikit sekolah ini tertib diminati masyarakat. Dan sudah bertahun-tahun sekolah ini selalu membuat calon siswa baru. Artinya yang ingin ke sini itu tidak semuanya tertampung. Ya. Sedikit demi sedikit sekolah ini bisa bersaing di tingkat kabupaten, baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Di wilayah tidak Cirebon, di provinsi Jawa Barat, bahkan tingkat nasional. Sekolah ini itu pernah 3 kali dicatatkan namanya di tingkat nasional. Saya pernah membimbing seorang siswa cewek, Pak, saya mau buat kayak gini, Pak, gimana Pak? Kayak untuk ikut lomba sains. Oh, bagus. Apa yang kamu rencanakan? Saya ingin membuat deteksi dini bencana banjir. Membuat alat deteksi dini bencana banjir. Ya. Terus ya. Di tingkat kabupaten menang, tingkat provinsi menang, tingkat nasional pun menang. Itu anak muda. Ya, kan? Artinya, ya sekalipun kita di sekolah yang kayak gini di pinggir sawah, nama baik kita itu sudah dicapai. Ya, di tahun 2012-2013 2 kali juga ke tingkat nasional sebagai sekolah yang indah, nyaman, bersih, adiwiyata. Itu 2 kali. Itu tentunya kalau kami itu tidak siap mental menghadapi lingkungan, itu nggak akan wujud. Nah, seperti kalian tadi, ketika saya minta untuk menunjuk, saya hitung gambar separuh beban itu, tak satu pun yang menunjuk ingin kerja dan kuliah di wilayah Karanganyar. Artinya kalian ini akan keluar. Ya. Kamu tinggal di mana? Anda pengen dilakukan Anda? Orang. Marah kamu bongkar Anda. Malam udah jalan-jalan nol. Pengen dong laku Korea. SPSD. Saya pun dapat istri orang jauh. Istri saya itu ya memang masih ada darah Sumateranya, ibunya itu dari Dayak. Bukan Dayak alas. Dayak modern istri saya. Bukan Dayak yang pakai silis di tubuh. Kalian akan pada tempat yang baru dengan lingkungan yang baru, sosial budaya yang baru. Alangkah baiknya, alangkah tidaknya kalau kalian juga sudah tahu
kondisi lingkungan alam dan sosial budaya tempat yang akan dituju. Waktu saya kuliah itu ada 2 orang teman saya itu berasal dari Cirebon. Kami satu kelas itu ada 40, yang 8 itu orang Malaysia, kemudian yang 3-nya itu orang Vietnam, ada 2 orang India. Ya. Saya kuliah di Bandung, sekarang UPI. Ya. Nah kemudian teman-teman yang lain itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Papua 2 orang, dari Sangitta Laut 1 orang, ya, dan beberapa daerah kabupaten di Jawa Barat. Satu-satunya kabupaten yang di kelas itu tidak ada manusianya adalah Kabupaten Indramayu. Cirebon ada 2. Wong Indramayu lah. Mana baik jawabannya. Mending Wong Indramayu. Ya masih katok banget dulu Indramayu. Terbelakang banget. Yang melanjut pendidikan itu sedikit banget pada waktu itu. Nah, teman saya dari Cirebon itu kan ada 2 orang nih satu kelas. Lingkungan itu kan kebanyakan Sunda. Kan di Bandung. Saya orang Sunda gitu. Saya orang Sunda. Ayo kita. Sunda bibit ya, Pak. Ya. Iku, lo. Rizky Sunda. Di mana? Kuningan. Kuningan apa? Sampora, SMP-nya di mana? Sekarang di Sampora, lu di Sampora sana? Mama, lagi apa? Jawa. Ya, ada cara Sunda. Saya nggak ngerti Sunda, tapi saya belajar bahasa Sunda. Siapa Pak? Siapa? Tes Pak. Cek. Saya bukan orang Madura, tapi kok bisa ngucap Madura? Tagina. Berempat satu. Berempat satu. Nah berempat berapa? Setong 2 telur. 1, 2, 3. Enggak sama. Itu apa enggak? Iso. Logatnya beda. Saya bahasa daerah itu bisa 5. Apa-apa, Pak? Saya bisa bahasa Lampung, saya bisa bahasa Palembang, bukan kita saya. Ya, Padang Palembang itu gitu. Masih satu itu sih. Bahasa Batak pun bisa. Wih. Ada bisa ngetak Batak. Ada enggak? Ada. Kata dia bertanya, ada nggak di luar Batak? Bener mana ini? Batak kamu madu. Kayaknya gitu. Bro, yang ini ya. Itu bahasa Bali. Lah, beda maning. Beda banget. Iya. Namun ada lagi nih. Apa? Ada bocah cilik nangis. Bahasa Jawa. Ada anak kecil menangis. Bahasa Indonesia. Agos anak unik dibuang. Coba. Ago, bukan ado. Agos anak unik dibuang. Ada anak unik kecil sana itu anak. Dibuang tuh mewek, nangis. Mewing beda maning. Arep endi? Jawab. Mau kemana Indonesia? Lampung Ago Dipa. Jauh kan? Lampung Ago Dipa. Alamat Indonesia. Dan saya tidak pernah merasa asing di tempat lain. Karena Onta. Saya di tengah-tengah orang Sunda nggak nyangka kalau saya orang dari sana. Karena saya begitu pasti, logat maupun ya perbendaharaan katanya. Kenapa saya bisa begitu? Satu senang level. Di Sunda itu ada dalang yang sangat terkenal waktu saya orang Sunda, namanya Asep Sunandar Sunaria.
Dia suka ditanggap di mana-mana. Nah, kemanapun dia ditanggap, wayang, saya ngikut. Nah, dari situlah saya bisa belajar bahasa Sunda. Loh, kok bisa bahasa Bali? Saya itu seorang travel. Saya seorang apa? Penjelajah. Tour organizer. Wah. Bali itu kunjungan saya. Saya di sana punya karyawan, dia sebagai tour guide lokal, orang setempat.